Pull! Oh! Ya! Halo semuanya, kalian tahu nggak sih apa itu tekanan udara? Nah, biar aku jelasin ya. Tekanan udara adalah sebuah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam satuan luas tertentu. Nah, apa sih alat yang dipakai buat mengukur tekanan udara? Yap, betul, barometer. Nah, barometer ini satuannya milibar. Barometer itu pertama kali diciptakan tahun 1643 sama Torricelli, namanya barometer air raksa. Satuannya yang tadi udah dibilang, milibar. Jadi, setiap kenaikan 10 meter suatu tempat akan menaikkan air raksa dalam tabung sebesar 1 milimeter. Maaf ya guys. Dalam satuan milibar, setiap kenaikan 8 meter pada lapisan atmosfer bawah, tekanan udara turun 1 milibar. Pada atmosfer atas, dengan kenaikan lebih dari 8 meter, tekanan udara turun 1 milibar. Pada lapisan bawah atmosfer, tekanan udaranya lebih tinggi nih. Jadi, sehingga cepat terjadi perubahan jika naik ketinggian tempatnya. Selanjutnya, kita bahas barometer aeroid. Nah, barometer aeroid ini berukuran kecil, terbuat dari logam yang berisi udara dan tekanannya rendah. Barometer aeroid biasanya digunakan oleh penerbangan sama pendakian gunung, sehingga menunjukkan tempat yang memiliki tekanan yang sama dan beda. Tempat dengan tekanan udara yang sama dihubungkan dengan garis yang disebut isobar. Halo semuanya, jadi aku mau bahas tentang sifat tekanan udara. Nah, kalian tahu nggak sih sifat tekanan udara itu dibagi jadi berapa? Benar, sifat tekanan udara dibagi jadi dua. Yang pertama adalah tekanan udara vertikal, dan yang kedua adalah tekanan udara horizontal. Kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama, tekanan udara vertikal. Tekanan udara vertikal itu semakin tinggi tempatnya, maka tekanan udara semakin rendah. Karena semakin tinggi partikel udara atau ruang renggang dalam udara semakin merenggang atau konsentrasi udara rendah. Nah, faktor apa sih yang menyebabkan? Faktor yang pertama adalah komposisi gas penyusun atmosfer semakin ke atas akan semakin berkurang. Yang kedua, sifat udara yang dapat memampat dan mengembang. Maka dengan adanya gaya gravitasi semakin tinggi tempat, maka kekuatan gravitasi tersebut lemah dalam meningkat udara. Kemudian faktor yang ketiga adalah variasi suhu vertikal yang ada di atas lapisan atmosfer. Nah, pada lapisan setelah troposfer, yakni stratosfer, terdapat inverse, di mana semakin tinggi tempat, maka suhunya akan semakin naik. Nah, itu tadi faktor-faktor yang menyebabkan tekanan udara vertikal. Nah, selanjutnya kita akan bahas sifat tekanan udara yang kedua, yaitu tekanan udara horizontal. Nah, tekanan horizontal itu semakin tinggi tempatnya, suhu semakin rendah. Suhu berkaitan dengan tekanan udara. Jika suhu rendah, maka tekanan udara tinggi, menimbulkan angin yang berhembus dari wilayah bertekanan tinggi ke wilayah bertekanan rendah. Itu tadi adalah sifat-sifat tekanan udara. Jadi hari ini aku akan menjelaskan materi mengenai angin. Angin adalah aliran udara yang terjadi akibat perbedaan tekanan udara di beberapa tempat. Udara yang mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Lalu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin disebut anemometer. Selanjutnya yaitu 3 sifat penting angin. Yang pertama, kekuatan angin, yaitu ditentukan oleh kecepatannya. Semakin cepat angin bertiup, semakin besar juga kekuatannya. Yang kedua, arah angin. Arah angin menunjukkan dari mana angin datang, bukan kemana angin bergerak. Yang selanjutnya yaitu hukum Weis-Bellot, yaitu udara mengalir dari daerah maksimum, yaitu bertekanan tinggi, ke daerah minimum, daerah bertekanan rendah.
Di belahan bumi utara, angin berbelok ke kanan, sementara di belahan bumi selatan, angin berbelok ke kiri. Yang ketiga yaitu kecepatan angin. Kecepatan angin dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu gradien barometrik, merupakan angka yang menunjukkan perbedaan tekanan udara antar dua garis isobar dalam jarak 111 km. Yang selanjutnya yaitu menurut hukum Stephenson, kecepatan angin berbanding lurus dengan gradien barometrik. Semakin besar gradien, maka semakin cepat anginnya. Yang selanjutnya yang B. Relief permukaan bumi yaitu daerah rata dan tanpa rintangan. Angin bertiup semakin kencang. Sementara daerah kasar dan banyak rintangan, misalnya itu berbukit atau memiliki gunung, itu angin akan lebih lambat. Selanjutnya C yaitu ada tidaknya tumbuhan. Banyak pohon itu dapat menghambat kecepatan angin, dan sedikit pohon, hambatan terhadap angin akan menjadi lebih kecil. Yang D yaitu ketinggian dari permukaan tanah. Dekat permukaan tanah, angin terhambat oleh gesekan dengan permukaan tanah. Semakin tinggi, hambatan lebih sedikit. Angin bertiup semakin cepat. 1. Angin tetap. Angin tetap adalah angin yang bertiup sepanjang tahun dengan arah tetap karena pola tekanan global akibat pemanasan matahari. Angin tetap terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu angin passat. Angin passat adalah jenis angin yang bertiup dari daerah subtropis menuju ekuator. 2. Angin anti-passat. Angin anti-passat adalah jenis angin yang bertiup dari ekuator naik ke atas atmosfer lalu kembali ke subtropis di ketinggian. 2. Angin timur. Angin timur adalah jenis angin yang bertiup dari kutub menuju daerah. 4. Angin barat. Angin barat adalah jenis angin dari daerah menuju barat. 2. Angin muson. Angin muson adalah angin yang berubah arah setiap setengah tahun akibat perbedaan pemanasan daratan dan lautan. Angin muson terbagi menjadi dua jenis, yaitu muson barat dan muson timur. Muson barat adalah jenis angin dari Asia ke Australia melewati Samudra Hindia membawa hujan ke Indonesia. 2. Muson timur. Muson timur adalah jenis angin dari Australia ke Asia melewati gurun menyebabkan kemarau di Indonesia. Halo semuanya. Jenis angin yang ketiga adalah angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi pada malam hari saat udara dari daratan menuju ke lautan. Sedangkan untuk angin laut adalah angin yang terjadi pada siang hari saat udara bergerak dari lautan menuju ke daratan. Jenis angin yang keempat adalah angin lembah dan angin gunung. Angin lembah terjadi pada siang hari saat udara naik dari lembah menuju ke gunung. Sebaliknya, angin gunung adalah angin yang terjadi pada malam hari saat udara turun dari gunung menuju ke lembah. Halo semuanya, selanjutnya kita akan bahas jenis angin yang kelima, yaitu angin fon atau angin jatuh kering. Tapi pernah nggak sih kalian merasakan angin yang panas dan kering di pegunungan? Nah, jika pernah, itulah angin fon. Angin fon terjadi ketika udara yang lembab naik ke pegunungan. Lalu, ia akan mengalami kondensasi dan hujan di satu sisi gunung. Saat hujan turun di sisi lain, udara akan menjadi lebih kering dan panas karena kelembabannya yang sudah hilang. Nah, di Indonesia ini ada loh contohnya seperti angin genting di Probolinggo dan angin bahorok di Sumatera Utara. Angin ini bisa berdampak pada kekeringan dan kerusakan tanaman loh. Nah, selanjutnya jenis angin yang terakhir yaitu angin siklon dan angin antisiklon. Keduanya sama-sama berkaitan dengan perbedaan tekanan udara. Tapi apa sih angin siklon dan angin antisiklon itu?
Mari kita bahas. Angin siklon adalah angin yang berputar menuju pusat tekanan yang rendah, di mana di belahan bumi utara arah putaran anginnya akan berlawanan dengan arah jarum jam. Sementara di belahan bumi selatan arah putarannya akan searah jarum jam. Angin siklon akan membawa banyak uap air, sehingga sering menyebabkan hujan yang lebat bahkan badai. Sedangkan angin antisiklon terjadi di daerah tekanan yang lebih tinggi, di mana angin akan berputar keluar dari pusat tekanannya. Pada bagian bumi utara, arahnya akan searah jarum jam, sedangkan pada belahan bumi selatan, arah putarannya akan berlawanan dengan arah jarum jam. Angin antisiklon biasanya akan membawa cuaca yang cerah dan kering, karena udaranya akan turun dan akan lebih stabil. Nah, dari kedua angin tersebut perlu diingat arah gerakan angin ini akan sesuai dengan hukum Peirce-Pilot, yaitu di belahan bumi utara angin akan berbelok ke kanan, sementara di belahan bumi selatan angin akan berbelok ke arah ke kiri. Demikian, terima kasih sudah menonton. Bye.